Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dedi Rahmadi, Anisatun Anggraini, Hairus Saleh, Labib Nubahai, dan Triana Atika Zulfa akan menjelaskan materi tentang akuntabel. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara untuk mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Lalu apa akuntabilitas itu? Akuntabilitas dalam konteks ASN adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Kemudian aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan juga etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok mengacu pada pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi. Kemudian akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung beberapa dimensi. Di antaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Kemudian diperlukan beberapa faktor dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Di antaranya adalah faktor kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Terdapat 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Selanjutnya, prinsip keterbukaan informasi publik. Yang pertama, maximum access, limited exemption. Artinya, pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Yang kedua, permintaan tidak perlu disertai dengan alasan. Yang ketiga, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat nilai. Dan juga daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks waktu. Yang keempat, informasi harus utuh dan benar. Yang kelima, informasi proaktif. Dan yang terakhir, perlindungan pejabat yang beretikat baik.
Artinya, perlu ada jaminan dalam undang-undang bahwa pejabat yang beriktikat baik harus dilindungi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.